Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali teman-teman di pembahasan berkaitan dengan persiapan tes tahap 1 RBB 2024. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TWK. Kemarin kita sudah membahas Pancasila, membahas undang-undang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata hukum dan kenegaraan, kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang masih bingung di mana rekaman kemarin, klik deskripsi di bawah, ada playlistnya, atau kalau teman-teman mau playlist yang lebih banyak, boleh klik profil YouTube ini, Rifki Oktaria, kemudian di bagian menu itu ada menu beranda, kemudian ada video, ada playlist, ada komunitas, ada short. Nah, di situ ada playlist, kemudian cari aja playlist yang berkaitan yang teman-teman inginkan. Oke, lanjut ya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang anggota legislatif. Jadi lembaga di negara Indonesia ini dibagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah yang menjalankan undang-undang, kurang lebih seperti itu ya. Legislatif ini yang membuat undang-undang, dan yudikatif adalah yang mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Kalau legislatif ini terdiri dari DPR, kemudian eksekutif itu presiden dan wakil presiden. Kalau yudikatif itu kekuasaan kehakiman, yang kemarin sudah kita bahas ya, kekuasaan kehakiman terdiri dari MK dan MA. Kemudian untuk anggota legislatif, untuk DPR ini jumlahnya adalah 560 orang, DPRD provinsi berjumlah antara 35 sampai 100 orang, DPRD kabupaten atau kota berjumlah antara 20 sampai 50 orang, dan untuk DPD di tiap provinsinya itu hanya diwakili oleh 4 orang. Kemudian, fungsi DPR ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1, fungsi DPR ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa fungsi legislasi ini dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. Sudah dibahas ya kemarin ya, teman-teman boleh buka video yang kemarin. Kemudian fungsi anggaran ini dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Jadi APBN ini presiden mengajukan kepada DPR ya, nanti DPR akan membahas rancangannya ini disetujui atau tidak gitu. Kemudian untuk fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kemudian untuk haknya sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20 Ayat 2, DPR ini memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi yaitu DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Interpelasi ini meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan pemerintah. Kalau hak angket itu untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kalau hak untuk menyatakan pendapat itu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai KLB yang terjadi di tanah air atau dunia internasional. Kemudian berdasarkan ayat 3, hak anggota DPR ini juga ada hak imunitas. Hak imunitas ya, sebagaimana kata-katanya imun, itu adalah hak kekebalan hukum, di mana setiap anggota DPR ini tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPR. Jadi ketika mereka menyatakan pendapat atau pernyataan di dalam rapat DPR, ini nggak boleh dihukum, nggak boleh dituntut hukum ya, selama nggak bertentangan dengan
tata tertib, dan kode etik. Selain hak imunitas, anggota DPR juga berhak untuk mengajukan usul RUU, berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, protokoler, keuangan, dan administratif. Kemudian, komisi DPR yang sering kita dengar itu terdiri dari 11 komisi, di mana komisi 1 itu tentang pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi dan informasi. Kemudian komisi 2 ini terdiri dari pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Kemudian komisi 3 DPR itu mengatur tentang hukum dan perundangan, kemudian hak asasi manusia dan keamanan. Yang komisi 4 ya, pertanian, perkebunan, perhutanan, kelautan, perikanan, dan pangan atau sumber daya alam ya. Kemudian komisi 5 ini berkaitan dengan perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal. Komisi 6 DPR ini mengurusi tentang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan BUMN. Ini adalah komisi 6. Komisi 7 ini meliputi energi, SDM, riset dan teknologi, serta lingkungan. Ini berkaitan dengan SDM dan riset dan teknologi. Kemudian komisi 8 DPR ini mengurusi tentang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Kemudian komisi 9 ini mengurusi tentang kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi. Komisi 10 ini yang sering diduduki oleh para artis ya, pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Ingat, yang mengurusi BUMN adalah komisi 6. Oke. Kemudian berdasarkan pasal 19, hak presiden itu meliputi hak grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Ingat ya, bahwa grasi dan rehabilitasi ini atas persetujuan dari MA, dan amnesti dan abolisi ini dengan pertimbangan dengan persetujuan dari DPR. Grasi itu adalah tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. Kemudian rehabilitasi ini adalah mengembalikan hak seseorang yang telah hilang, namanya rehabilitasi. Jadi dikembalikan haknya yang telah hilang. Kalau grasi ini biasa misalnya pada terpidana mati ya, biasanya diberikan grasi, meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Kemudian amnesti, suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindakan tersebut. Kalau amnesti terhadap orang banyak. Kemudian abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan tersebut. Keputusan terhadap perkara tersebut. Jadi ini lagi di tengah-tengah proses pemutusan perkara ya, tetapi belum sidang akhir. Presiden dapat memberikan abolisi kepada orang itu apabila diketahui dipertimbangkan orang itu berhak untuk mendapatkan abolisi. Kemudian berkaitan dengan otonomi daerah ini terdiri dari 3 asas, yaitu asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas tugas perbantuan. Dekonsentrasi ini adalah diperhatikan bahwa ini dari konsentrasi kemudian dipecah. Jadi konsentrasi ini pusat ya, pusat kemudian dipecah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau pejabat daerah gitu ya, dari pusat kepada daerah. Kemudian desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Dari pusat kemudian diserahkan kepada kepada daerah yang menjadi bagian urusan rumah tangganya gitu ya. Kemudian asas tugas perbantuan ini asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah ya.
oleh pemerintah daerah tingkat di atasnya. Jadi seperti dari provinsi ke kabupaten gitu, atau dari kabupaten ke desa gitu. Kecamatan ya, maaf, kecamatan. Kemudian dana perimbangan ini terdiri dari DAU, kemudian DAK. DAU ini dana alokasi umum, kemudian DAK dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum ini adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom. Kemudian dana alokasi khusus ini adalah dari APBN kepada provinsi. Kemudian dana bagi hasil ini adalah bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Kemudian tipe-tipe demokrasi. Ada demokrasi material, demokrasi formal, dan demokrasi campuran. Material menjunjung tinggi ekonomi, blok timur menjunjung formal, menjunjung tinggi politik atau blok barat, dan demokrasi campuran yaitu negara non-blok seperti Indonesia ya. Baik, itu dulu berkaitan dengan daerah otonom, kemudian tugas dan hak DPR, presiden, dan lain-lain. Insya Allah nanti kita bertemu di bagian sedikit sejarah ya. Terima kasih, sehat selalu. Semoga dilancarkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.